Sore yang teduh, angin bertiup tenang menyejukkan tebing dan ngarai. Di bawah sana, hamparan sawah menguning indah. Dengan hati-hati sekali, aku menjejakkan kaki di batu pijakan yang sempit. Kumulai memotret elang yang sedang menyuapi anaknya. Sudah beberapa kali kupotret momen indah itu. Mata tak kujauhkan dari kamera karena sekaligus kupakai sebagai teropong. Ada dua anaknya, belum sempurna ditumbuhi oleh bulu. Keduanya bercericit tak sabar menerima suapan dari sang induk. Tak begitu lama, mangsa yang dicabik-cabik itu pun berpindah ke perut anak elang. Tiba-tiba sang induk mengepakkan sayapnya sehingga beberapa ranting di sarangnya terjatuh. Suaranya melengking di udara. Ups, ternyata sang induk menyadari kehadiranku di sana dan terbang marah ke arahku. Kali ini aku yang kaget. Prak, banyak orang berdiri di sekeliling ranjangku. Mereka membicarakan elang yang sangat sayang kepada anaknya. Tapi, tak satu pun dari mereka yang senang dengan induk elang yang penuh kasih sayang. Aku sangat ingin menjadi anak elang itu. Dekat dengan ibu yang sangat penuh rasa sayang. Ibu, 9 bulan 10 hari aku di rahimmu. 9 bulan 20 hari aku ibu susui. Hanya sesingkat itu aku disebut punya ibu. Mengapa harus meninggalkan aku hanya karena ayah tak sehebat lelaki itu? Walau ditemani banyak orang, liang sunyiku tampak legam di dalam. Tidak seperti biasa. Kali ini mereka berbicara seperti membaca puisi tentang langit yang tak pernah ku mengerti. Selang berapa waktu, ku dengar seorang dari mereka menyanyikan lagu yang ku hafal betul lirik dan lagunya. Aku juga mendengar suara gunting berdenting. Perlahan, suara gunting berubah menjadi tangis yang sendu. Aku ingin sekali melihat siapa yang menangis di dekatku, tapi aku sangat lelah dan tertidur. Dalam mimpiku, tangis itu adalah milikmu, Lori. Ayo diminum dulu obatnya, katamu layaknya kepada anak kecil. Baik Bu Dokter, jawabku. Kau tidak secerewet dulu lagi Lori. Hanya sedikit kau bicara kepadaku. Itu pun hanya menjelaskan obat yang harus kuminum. Sesekali kau tersenyum. Aku sangat suka dengan senyummu itu. Masih seperti dulu, rambutmu yang keriting spiral juga menawanku di setiap lekuknya. Aku masih ingin menatap wajahmu, tapi obat yang barusan kutelan mengantar aku ke tidur yang lelap. Masih kurasakan genggaman tanganmu yang hangat, ketika terjaga di tengah malam, rasa nyeri di kaki dan kepala membuatku meringis. Aku menghubungimu di handphone yang baru tadi siang nomornya kau berikan. Aku telepon supaya kamu membelikan aku sebungkus nasi padang dengan lauk ayam bakar, telur bulat dan pergedel. Rasa laparku terasa sangat hebat. Akan segera datang, jawabmu di ujung telepon. Karena rumah makan Padang 24 jam, ada di depan rumah sakit tempatku dirawat. Juga tempatmu bekerja sebagai dokter. Kupandangi fotomu yang ada di handphoneku. Tadi siang kau peluk aku sembari menjepretnya dengan BlackBerrymu, kau kirim ke handphoneku via Bluetooth. Kau tersenyum, manis sekali. Aku tersenyum mengingat kebetulan seperti ini hanya ada di film layar lebar yang pernah kita tonton dulu. Tentang malaikat yang ditugaskan untuk mempertemukan dua sahabat yang terpisah di dua benua. Rasa sakit dan rasa lapar bisa aku lupakan, tapi pertemanan denganmu takkan mungkin kulupakan. Kelas 3 sekolah dasar, walau usia kita terpaut 2 tahun, aku satu kelas denganmu. Aku tinggal kelas di kelas 3, dan kamu masuk sekolah dengan usia lebih muda dari umumnya usia masuk sekolah. Kau anak yang pintar dan selalu menjadi juara kelas. Aku sering bertandang main ke rumahmu sekalian mengerjakan pekerjaan sekolah. Kau juga sering datang bertandang ke rumahku. Kalau ayahmu pulang dari kota, selalu saja beliau membawakan aku oleh-oleh pensil warna. Beliau tahu aku suka mengajari adikmu Ando menggambar. Kata ayahmu yang pegawai bank pemerintah itu, aku sangat berbakat menjadi pelukis. Aku senang bila ayahmu yang memuji. Sering juga kamu kuajak ke ladang nenekku mengambil jambu biji, mangga, langsat dan rambutan bila musimnya. Kau sangat suka makan tebu.
Manja sekali kau bila memintaku untuk mengupas kulit tebu dan memotong-motongnya. Sering tebu yang kukupas lebih banyak untukmu daripada untukku sendiri. Belum lagi jambu biji yang kupetik, semuanya kau bawa pulang ke rumahmu sebagai hadiah buat adikmu Andro. Kau senang sekali hingga saat pulang, kau berlari kecil sambil menari-nari dengan sekantong buah di tanganmu. Kadang-kadang kau berputar layaknya penari balet. Rambut keritingmu juga menari-nari di hadapanku. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah kau menandai jalan dengan ampas tebu dari mulutmu. Ketika sekolah pulang lebih awal, bersama teman sekelas, kita ke ladang nenekku lagi. Entah bagaimana kau menceritakan kepada teman-teman tentang ladang nenek yang banyak buah-buahan itu hingga mereka juga menuntut untuk ikut berpesta. Aku senang melihat semua teman kita lahap menyantap buah yang ada. Jambu air sedang musimnya. Teman-teman sibuk memunguti buah jambu air yang kupetik dan memasukkannya ke kantong plastik untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Kau tidak mau buah yang terjatuh ke tanah, walaupun itu baru dipetik. Kau memang sangat manja padaku. Apalagi di hadapan teman-teman kita, kukira kau sedikit berlebihan. Akhirnya aku memanjat pohon jambu itu dengan membawa kantong plastik. Penuh sekantong ku bawa turun. Karena leher dan mataku digigit semut rangrang, aku melepas pelukan tanganku dari pohon dan aku pun terjatuh. Tidak tinggi memang tempatku jatuh, tapi cukup membuatku tak bisa bangkit berjalan. Kakiku keseleo. Kau menangis memegangi kakiku yang keseleo. Teman-teman memanggil nenek ke gubuk yang ada di ladang tak jauh dari pohon jambu. Nenek memapahku ke gubuk untuk diurut. Kau pun ikut-ikutan memapahku di sisi yang lain. Terlatih aku berjalan sambil merangkul nenek menuju gubuk. Teman-teman saling berbisik mengikuti dari belakang, tapi tetap memegangi jambu masing-masing. Saat diurut, walau terasa sakit sekali, aku tidak menangis. Kau masih saja menangis sesenggukan. Kau bantu nenek mengurut kakiku. Tanganku juga kau pijit walau aku tak mengeluhkannya sama sekali. Saat itulah pertama kalinya kau bercita-cita menjadi dokter. Biar bisa merawatku, katamu masih terisak. Kau katakan itu kepada nenek dan teman-teman jadi saksinya. Nenekku hanya tertawa melihat keluguanmu yang lucu. Nenek menyeka air matamu. Nenek menghiburmu dengan mengambil tebu dan mengupas serta memotong-motongnya. Ku coba berdiri tanpa menunjukkan rasa sakit bermaksud supaya kau mau menerima tebu kesukaanmu dari nenek. Kita pun tertawa bersama. Kok tertawa sendiri, Yud? Katamu menggunting nostalgia yang mengikatku di masa silam. Nasi Padang datang. Aku sangat lapar nih, kataku bergegas duduk. Itu pertanda kau sudah pulih, Yud. Ku suapin ya, katamu sambil membuka bungkusan nasi. Eits, aku gak usah disuapin Lori. Kataku menolak karena tak suka bermanja. Biar seperti foto elang yang kamu potret itu, katamu sembari menunjuk foto-foto yang ada di atas meja. Kau mengambil foto-foto itu dan memberikannya padaku. Dino temanmu yang menitipkannya tadi siang saat kau sedang tidur. Katamu menyebut temanku mendaki. Dia temanku kuliah pasca sarjana yang juga hobi mendaki dan fotografi. Kameraku bagaimana Lori? Tanyaku. Ada di tempat kosmu. Tidak rusak sama sekali, sahutmu. Aku masih membolak-balik semua foto. Ada 168 lembar foto dan semua aku suka. Mulai dari anggrek hutan, ular sanca yang sedang mengganti kulitnya hingga foto elang yang menyuapi anaknya. Dan benar seperti anak elang itu, aku mengangakan mulut menyambut suapan demi suapan. Aku lahap sekali dan tak mengira sebungkus nasi padang sudah tandas licin diringkus rasa laparku. Kau tampak senang dan segera memulai bernostalgia tentang masa-masa kita SMP. Kau terpingkal-pingkal saat kuulang cerita yang sama-sama kita alami. Risma, teman kita terjatuh dari panggung saat mengikuti festival folk song. Panggung memang terlalu sempit bagi grup kita yang beranggotakan 6 orang. Aku sebagai pemetik gitar, alat musik pengiring, berada paling pinggir. Kau di sebelah kiriku, Rickson, Cika, Risma dan Marni paling ujung kanan.
Marni yang bersuara sumbang itu ngotot harus ikut tampil. Kita sepakat dengan syarat, mikrofon harus dijauhkan dari mulutnya. Prakteknya saat di panggung tidaklah demikian. Dia merebut mikrofon dari tangan Risma dan menguasainya. Karena sebal dengan suara sumbangnya yang dominan, aku sentuh pinggulmu dengan gitar untuk memberi isyarat. Kau pun mengerti maksudku tentang suara sumbang Marni. Kau mengestafetkan pesan ke Rickson hingga ke Risma dengan mencolek atau menyenggol pinggul. Risma pun menyenggol pinggul Marni beberapa kali, tapi yang disenggol tidak juga mengerti. Masih saja mikrofon didekatkan ke mulutnya. Suaranya pun makin dikeraskan seolah berteriak histeris. Padahal lagu saat itu berirama pop, bukan irama rock. Jengkel bercampur putus asa, Risma menyenggolkan pinggulnya ke pinggul Marni dengan sekuat tenaga. Marni pun hampir jatuh dan akhirnya jatuh juga. Dia tak mau jatuh sendirian, diraihnya tangan Risma tapi tak dapat. Yang dapat diraih hanya ujung rok Risma, dan mereka pun terjungkal bersama. Tubuh Risma dengan posisi nungging menindih tubuh Marni yang gemuk. Pakaian dalam Risma tersingkap dan Rickson pun tertawa geli. Lama dia tertawa melihat pemandangan itu tanpa bergegas untuk menolong. Sebulan dari kejadian itu, Rickson dan Risma makin akrab, berpacaran, dan 7 tahun berikutnya mereka menikah. Namanya jodoh bisa-bisa saja, katamu tertawa menutup nostalgia kita di subuh yang hangat. Subuh pun berlalu penuh hangat. Kau tertidur pulas di sofa kamar VIP tempatku dirawat. Ku pejamkan mata melanjutkan sendiri kisah yang terpenggal. Kisah kita Lori. Kita berpisah saat SMA. Kau sekolah SMA favorit di Medan, tempat ayahmu pindah tugas. Aku sekolah di SMA Sumbul. Hampir setiap minggu kita bertukar kabar melalui surat. Setiap suratmu selalu kubalas dengan segera. Pak Pos pengantar surat sudah sangat kenal dengan tulisanmu yang khas. Sering amplop suratmu bertuliskan, "Terima kasih Pak Pos yang baik." Isi suratmu pun hanya berkutat di seputar sekolah. Sebenarnya aku mulai muak dengan pembicaraan kita di surat. Pernah aku hampir tidak membalas suratmu karena menanyakan nilai-nilai raporku. Nilai matematikaku hanya nilai 5. Aku tahu, kamu pasti akan menertawakan nilai itu. Terlintas di pikiranku untuk membohongimu dan menyebut nilai matematikaku 9 di rapor. Aku tak tega berbohong kepadamu. Akhirnya, aku menuliskan semua nilai-nilai raporku di surat. Benar dugaanku, kau menertawai nilaiku tapi juga panjang lebar menasihatiku untuk belajar lebih giat di suratmu berikut. Kubalas suratmu dengan seolah-olah akan mengikuti anjuranmu, padahal sama sekali aku tak berniat melakukannya. Yang penting kau senang dan tidak menanyakan hal itu lagi. Berikutnya, kau kirimkan aku buku-buku yang kau pelajari di sekolahmu dan buku soal dari tempat kursusmu. Semula aku ingin muntah mempelajari soal-soal itu. Di buku-buku itu, banyak kau tuliskan puisi indah. Namaku juga kau tulis di beberapa halaman. Aku suka tulisan tanganmu. Ada gambar hati yang terpanah di halaman paling belakang. Di dalam gambar hati itu kau tulis namamu dan namaku. Apa gerangan yang kau pikirkan saat menuliskan nama kita? Apakah kau juga merasakan seperti yang kurasakan? Seperti tersudut, aku dikepung rindu dari segala penjuru. Kutulis surat mendahului suratmu padaku. Isinya tidak seperti yang lalu-lalu. Kali ini kutulis penuh rindu yang menggebu. Bila bernasib baik, kau juga rindu padaku. Di dalam suratku katakan aku sedang sangat ingin memeluk seorang ibu. Sering aku terbangun di tengah malam dan keluar rumah hanya untuk memandang bulan. Sejak kecil, bila menanyakan ibuku ada di mana, nenek selalu menjawabnya di bulan. Tak cukup rasanya hanya kuutarakan rasa sepi di dalam surat. 1 bulan baru kau membalas suratku. Tak ada kata rindu dalam suratmu. Dingin. Tapi, aku mendapati bekas air di suratmu. Aku sangat yakin, itu bekas air matamu yang jatuh karena kau juga rindu padaku. Semoga, kubalas suratmu, yang menurutku ditetesi air matamu,
dengan kalimat singkat, "Hari libur, Kamis minggu depan, aku akan mendatangimu karena rindu." Tanpa malu, kau memelukku di halaman rumahmu di bawah bougainville yang berbunga lebat. Pelukanmu sangat erat tapi hanya sedikit matamu berair. Orang tuamu, adik-adikmu dan pembantu sangat ramah padaku. Kau ajak aku ke kamar Ando, adikmu yang sering kubuatkan layangan dan kuajari menggambar. Adikmu tak keberatan ketika kau minta untuk berbagi kamar denganku. Ando mengambil gitarnya dan menyodorkannya padaku berharap aku mau mengajarinya juga. Dia sedang getol-getolnya belajar memetik gitar. Tak lama, kau tarik tanganku dan beranjak keluar rumah. Kita bernyanyi di bawah bougainville. Aku melihat ke dalam bening bola matamu. Tak kutemukan apa-apa di sana. Atau aku yang kurang pandai menyelaminya. Kau mengajakku ke tempatmu kursus. Ke rumah teman sebangkumu Lili, ke perpustakaan umum. Oh ya, aku mulai gemar membaca sejak kau mengirimiku buku bekas kursusmu. Dan aku banyak menulis puisi. Untukmu dan semua tentangmu. Sepulang dari perpustakaan umum, kita ke pasar buku bekas. Dengan uang jajanmu, kau belikan aku banyak buku. Di sana juga kita menyempatkan diri untuk berfoto Polaroid, langsung jadi. Mat Kodak tampak senang dengan keceriaanmu. 6 posemu semua menarik. Selain saat memelukku, pose saat aku menggendongmu di punggung juga aku suka. Kau langsung meloncat di punggungku ketika itu dan menyuruh Mat Kodak memotretnya. Kau berikan 3 lembar foto itu untukku dan 3 untukmu. Saat tiba waktu pulang, hatiku bagai diiris-iris sembilu. Kau mengantarku ke terminal bis bersama Ando. Aku pulang dengan balutan galau yang tebal. Sepanjang perjalanan pulang aku gelisah mengingat peristiwa malam itu. Aku memberanikan diri menanyakan masalah hubungan kita. Aku katakan lagi padamu, bila ditanya teman tentang pacar, aku mengatakan sudah punya dan kau kusebut pacarku Lori. Kau hanya tertawa terbahak. Aku pura-pura melucu dengan apa yang kukatakan karena kau menganggapnya demikian. Kau anggap aku sedang melawak padahal aku berharap kau mengiyakan status hubungan kita, berpacaran. Mungkin karena terlalu sibuk dengan belajar. 1 semester terakhir kelas 3 SMA, kau hanya mengirimku sepucuk surat. Hanya sekali, kau memberitahukan bahwa kau masuk perguruan tinggi ternama di Jakarta dengan jalur khusus. Fakultas Kedokteran, itu suratmu yang paling terakhir di masa kita SMA. Pernah ku coba menulis surat ke alamat rumahmu di Medan dulu. Surat yang kukirim kembali kepadaku karena kalian sudah pindah entah kemana. Aku mendatangi alamatmu dulu dengan harapan mendapatkan informasi dari tetangga kemana kalian pindah. Hasilnya nihil, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku tertunduk lesu. Kupetik setangkai bunga bougainville warna pink yang pernah mendengar lagu kita, Sailing. 10 tahun kemudian, entah bagaimana kau menemukan sekolah tempatku mengajar di Medan. Kau mengirimkan suratmu dengan beberapa lembar foto. Setelah membaca suratmu, aku tak bergairah lagi untuk mencari tahu alamatmu dan suratmu pun tak tuntas kubaca. Di balik foto kau tulis nama lelaki di sebelahmu bernama Benny, calon suamimu. Tanganku gemetar, laksana ditimpa beban berat. Aku sesak sekali tapi tak ingin rasanya aku menarik nafas untuk paru-paruku. Aku meratapi diri dengan diam yang hakiki. Sejak itu, ku cari kesenangan lain untuk mengubur catatan-catatanku tentangmu. Bersama teman-teman kuliah pasca sarjana, aku mendaki, memanjat tebing dan fotografi. Sebelum pulang dari rumah sakit, kau mengemasi barang-barangku dan akan mengantarku ke tempat kosku setelah mampir sebentar di rumah orang tuamu. Yang namanya kebetulan, selalu saja indah buatku. Kini kita berada di satu kota, Yogyakarta. Kau terduduk di sofa dengan wajah sunyi. Kulihat matamu berkaca-kaca. Kau tertunduk menyembunyikan sejuta luka dan sesal. Kudekati kau dan duduk di sisimu. Kubiarkan bahuku tempatmu menumpahkan air mata. Hatiku pilu mendengar semua penuturanmu. Katamu,
Sejak dulu kau cinta sama aku dan mengaku-ngaku kepada temanmu perempuan kalau aku adalah pacarmu. Menurut pengakuanmu, kau mencintaiku sejak terjatuh dari pohon jambu. Kelas 3 sekolah dasar, aku tak percaya dan tawaku hampir meledak-ledak. Tapi bagaimana dengan Benny calon suamimu? Tanyaku penuh selidik. Benny mati terbunuh, jawabmu tanpa rasa sedih. Ando yang menembaknya dengan pistol yang diberikan Luna, istri Benny, lanjutmu lagi. Hah, Ando yang membunuh? Aku sangat heran lelaki bernama Ando. Maaf kalau aku menyebutnya kewanita-wanitaan, mampu membunuh. Iya, Ando yang membunuh karena tak bisa menerima kakaknya dibohongi oleh lelaki yang sudah beristri tapi mengaku lajang. Sekarang Ando masih di penjara. Aku tak tahu harus berduka atau bersuka cita mendengar kabar ini. Sepulang dari sini, kita langsung jenguk Ando saja, kataku lalu menciummu. Kau bergeming tak menolak atau marah. Kuseka air matamu, sama seperti nenek menyeka air matamu dulu. Sepanjang perjalanan menuju penjara tempat Ando ditahan, aku memandangimu yang anggun di belakang setir. Di lekuk keritingmu masih tertulis sebuah janji, kau akan merawatku. Bukan sekedar merawat, kau sudah menjadi obat bagiku, Lori.